Itu. Tunggal tangan. Siapa yang memilih presiden? Siapa yang memilih presiden? Saya. Itu pasti aku yang memilih rakyat. Betul. Dalam semangat mempererat silaturahmi dan menyerap aspirasi rakyat secara langsung, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Hari Anton Sukartono Surato, MC, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat MPR RI, bersama Chandra, anggota DPRD Kabupaten Bogor, dari fraksi Partai Demokrat menggelar kegiatan reses dan aspirasi masyarakat di Aula Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pada Rabu 15 Oktober tahun 2025, tema kegiatan kali ini mengusung topik penting dan aktual, penguatan kewenangan DPR dalam menjawab aspirasi rakyat. Sejak pagi, ratusan warga dan perangkat desa tampak memadati Aula Desa Kelapa Nunggal. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa Kelapa Nunggal, Ade Endang Saripudin Kades Gonon, Sekdes Andre, Babinsa Pujiono, Babin Kamtibmas Amir, Ketua MUI dan DMI Kelapa Nunggal, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM, Ketua BUMDes Haji Agus, beserta jajaran, serta perwakilan dusun 1-5, Ketua RW dan RT, TP, PKK, kader PSM, dan KPM, Karang Taruna, hingga Satgas Kesehatan Tuberkulosis, dan Satgas Limas. Tampak pula tokoh masyarakat Cikahuripan, Darus, ikut hadir dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Dalam sambutannya, Kades Gonon menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Bogor yang hadir langsung ke Kelapa Nunggal. Ia menegaskan bahwa momentum reses ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan kebutuhan nyata desa. Silakan sampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat Kelapa Nunggal. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan langsung kepada wakil rakyat yang hadir di tengah kita, ujar Kades Gonon penuh semangat. Disambut tepuk tangan warga. Ia juga menyoroti beberapa permasalahan mendasar di desa seperti infrastruktur, jalan yang masih rusak, jaringan internet desa yang belum merata, dan kebutuhan fasilitas pendidikan yang memadai. Memulai pembicaraan dengan hangat, Hari Anton Sukartono Surato memperkenalkan diri dan perjalanan karirnya di Senayan. Ia menyampaikan bahwa dirinya sudah 4 periode duduk sebagai anggota DPR RI dan pernah bertugas di Komisi 1, 4, 7, 10, 5, dan 6 yang membidangi berbagai sektor strategis negara. Anton menjelaskan bahwa Komisi 1 DPR RI membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, Kominfo. Bidang yang saat ini menjadi sorotan besar di era digital. Kami di Komisi SI berjuang agar desa mendapatkan akses internet murah dan mudah. Setiap desa bisa mengelola jaringan internet sendiri. Jika 10 pelanggan, cukup bayar Rp10.000 per bulan. Itu bukan hanya hemat, tapi bisa jadi pemasukan untuk desa, jelasnya. Anton menegaskan pentingnya penguatan kewenangan DPR dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjalankan fungsi formal. Dalam paparannya, Anton menggarisbawahi bahwa internet desa bukan hanya kebutuhan hiburan, tapi fondasi pembangunan ekonomi dan pendidikan masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah desa Kelapa Nunggal segera membentuk sistem internet mandiri desa melalui kerjasama dengan penyedia jaringan di bawah koordinasi Kominfo. Internet adalah kebutuhan dasar, tapi kita harus bijak menggunakannya. Jangan sampai teknologi malah jadi bencana sosial, tegasnya. Anton juga menyinggung dampak negatif era digital, seperti maraknya judi online, judol dan pinjaman online, pinjol ilegal yang telah memakan banyak korban. Banyak yang terjerat pinjol, lalu wajah orang tuanya disebarkan di media sosial. Malu, stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Judi online juga merusak generasi muda kita
dari remaja sampai orang tua, ujar Anton dengan nada prihatin. Ia menegaskan, meskipun pemerintah terus menutup situs pinjol dan judol ilegal, namun platform baru terus bermunculan. Karena itu, pendidikan digital dan pengawasan masyarakat menjadi sangat penting. Sementara itu, Chandra, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Demokrat, menambahkan bahwa setiap keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak bisa langsung terrealisasi, melainkan harus melalui proses administratif dan pembahasan bersama pemerintah daerah. Kami tidak menutup mata, tapi semua ada prosesnya. Kecuali hal-hal yang bersifat sangat mendesak. Namun yakinlah, semua aspirasi akan kami perjuangkan, tegasnya. Chandra juga mengapresiasi semangat warga Kelapa Nunggal yang aktif hadir dan berani menyampaikan pendapat. Acara reses ini berakhir dengan sesi foto bersama antara anggota DPR RI, DPRD Kabupaten Bogor, Muspika, perangkat desa, dan masyarakat yang menandai komitmen bersama untuk terus membangun desa Kelapa Nunggal menjadi desa yang maju, melek digital, dan sejahtera. Kami titipkan harapan besar ini kepada wakil rakyat kita. Semoga dari Kelapa Nunggal, suara rakyat benar sampai ke Senayan, tutup Kadis Gonon. Bapak Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Haji Anton Sukartono Surato MSI, yang saya hormati dan saya banggakan pula Sohibul Wilayah, Bapak Kepala Desa Kelapa Nunggal, Bapak Ali Endang Saribudin, yang saya hormati Ketua Lembaga BPD beserta jajaran, yang saya hormati Ketua LPM dan anggota, Ketua Bundes dan anggota, Bapak Kepala Dusun 1 hingga 5 se-Desa Kelapa Nunggal, Bapak Ketua MUI dan DMI Desa Kelapa Nunggal, Ibu Ketua TP PPKK Desa Kelapa Nunggal beserta anggota, dan juga yang saya hormati aparatur pemerintahan desa tingkat RW dan RT, dan juga yang saya hormati para kader PSM, KPM, dan juga yang saya hormati bidang keamanan Bapak Babin Kamtibmas, Babinmas, dan juga Kepala Kasatgas Linmas, yang hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan kumpul di aula kantor Desa Kelapa Nunggal, yaitu dalam rangka reses Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Haji Anton Sukartono Surato MSI. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Yang Maha Rabbul Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat, taufik dan juga nikmat yang begitu banyak. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan karibah junjungan kita Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu juga yang saya hormati dan saya banggakan, yang sudah kita lakukan yaitu registrasi dan kedatangan peserta acara reses. Yang kedua adalah pembukaan, dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat menyanyikan lagu Mas Tegar Beriman Kabupaten Bogor, dan yang kelima adalah pembacaan doa. Yang keenam adalah sambutan dari tuan rumah sekaligus ungkapan selamat datang. Yang ke-7 adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan dengan tema penguatan kewenangan MPR yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Anton Sukartono Surato MSI. Dan yang ke-8 adalah paparan dari ACC dan LBHCC yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Ginang, Sarjana Hukum MH Ketua ACC. Dan acara yang ke-9 adalah penutup, dan yang ke-10 adalah ramah tamah dan makan bersama. Itu
Itulah susunan acara pada kegiatan pagi hari menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya yang terhormat Bapak Haji Anton Suharto, MSI Punten Pak Haji Salim.
Yang saya hormati juga Bapak Chandra. Alhamdulillah nih hari ini Desa Kelapa Nunggal kepala desanya didampingi dari Dewan Perwakilan Rakyat dari Republik Indonesia dan dari Kabupaten. Berkah untuk Desa Kelapa Nunggal, amin. Yang saya hormati Babinsa, yang saya hormati Babinsa Tipas, yang saya hormati dan saya muliakan rekan saya seperjuangan, ya, seperjuangan berkontestasi Pilkades, ya. Ini dulu musuh Pak, sekarang jadi rekan di pemerintahan Ketua MUI. Tepuk tangan buat beliau. Jarang-jarang ya di desa ada lawan politik bisa bergabung. Tapi Desa Kelapa Nunggal, siapapun kalau sama-sama ingin membangun desa, welcome dan kita bangun sama-sama Desa Kelapa Nunggal. Yang saya hormati juga Wakil Ketua BPD dan anggota BPD. Yang saya hormati dari Ketua TPKK, ya, dan anggota PKK Sukarno Jandu. Yang saya hormati perangkat para kadus dari kadus 1, 2, 3, 4, dan 5 Abdul Hadir. Yang saya hormati lembaga LPM Alhamdulillah Hadir. Yang saya hormati lembaga Karang Taruna. Mana Karang Taruna itu Pak? Berdiri mana Karang Taruna? Ketuanya, oh ada siaran. Yang saya hormati juga Kasatgas Desa Kelapa Nunggal Alhamdulillah Hadir. Yang saya hormati dari KPM, ya. Mana KPM coba berdiri, ada berapa orang? Ini Pak termasuk tim kader tuberkulosis Pak yang sudah kemarin diresmikan sama Menteri Kesehatan di situ. Yang saya hormati juga para ketua RT dan ketua RW. Alhamdulillah di sini ada 51 ketua RT dan 15 ketua RW. Yang saya hormati juga para undangan. Ini saya tadi ketemu dari orang Cikauripan juga di Cikauripan hadir ya. Bapak RT Eko dari Cikauripan alhamdulillah. Dari tokohnya juga hadir Haji Darus. Jadi bukan hanya satu desa karena PAC Demokrat di sini aktif ya di Kecamatan Kelapa Nunggal alhamdulillah. Semoga kedepannya nanti Demokrat bisa bertambah suaranya. Dan saya hormati juga rekan media, alhamdulillah hadir, dan seluruh bapak dan ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, takjub saya. Semoga kita semua yang hadir, insya Allah Allah muliakan. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini bertepatan di hari Rabu. Ya, kita semua dapat berkumpul di aula Desa Kelapa Nunggal. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan bagi dalam pemimpin tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk umatnya, termasuk kita semua. Semoga kita diberikan syafaatnya oleh beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sebagai kepala desa, nama pemerintahan Desa Kelapa Nunggal, selamat datang kepada Bapak Haji Anton selaku Ketua Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Selamat datang Bapak. Kita doakan karena beliau adalah sudah 4 periode luar biasa ya. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan badannya, dan diberikan kekuatan serta rezekinya yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya merasa bangga sebagai kepala Desa Kelapa Nunggal telah dijalankannya program reses dari DPR RI Komisi 1 dan sekaligus dihadiri juga dari DPRD Kabupaten ya Pak Chandra. Cuma yang kurang satu dari provinsinya belum hadir banyak. Kompak nanti kalau dari provinsinya ya. Jadi mangga silakan sampaikan aspirasi yang akan disampaikan. Cuma Komisi 1 saya sampaikan ini hanya berkaitan dengan program
Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau memang ada apa-apa aspirasi warga yang tadi sampaikan, silakan kita berkunjung ke pos apa namanya di TS Anton Center ya. Ada nanti di sana di TS Pak ya. Jadi itu saja, sekali lagi mari sama-sama ya kita dengarkan nanti paparan-paparan ya apa yang akan dipaparkannya. Kita mudah-mudahan desa kita setelah dikunjungi aspirasi kita didengar dan direalisasikan di tahun 2026. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, itu saja dari saya selaku kepala desa, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Bapak Haji Anton Sukartono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi Demokrat. Selamat datang Pak Anton. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Anton, aspirasi kita, permintaan kita bisa diwujudkan, bisa ditampung, bisa dilaksanakan. Amin. Karena apa? Tujuan reses ini, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu lagi. Tadi Pak Kades ya, sudah disebutkan satu-satu, ada LPM, ada apa semua. Selamat datang juga ya, termasuk tuan rumah Pak Kades. Terima kasih banyak telah bersedia ditempatin acara reses Pak Anton. Saya selaku kader Demokrat juga, Pak Anton ini bos saya, pimpinan saya, senior saya. Karena beliau saya jadi di anggota dewan di DPRD Kabupaten, supportnya beliau ke saya tinggi banget. Makanya itu tolong nanti apapun aspirasinya, aspirasi yang akan diminta kita aja nggak apa-apa. Nanti kita tampung juga. Saya selaku wakil dari Kecamatan Kelapa juga di Kabupaten, saya juga akan tampung. Kalau misalnya bisa saya bantu, saya bantu. Gitu. Jadi Pak Anton, untuk reses kemarin saya juga reses Pak Anton. Di antara semua fraksi Demokrat, anggota Demokrat, hanya saya sendiri yang reses mandiri. Jadi saya tidak reses di kecamatan. Kemarin juga saya bilang sama Bu Camat, saya mohon maaf, saya reses mandiri karena apa? Saya kepingin ketemu langsung, ketemu teman-teman, ibu-ibu, masyarakat, jadi aspirasinya bisa saya terima. Saya juga contoh dari Pak Anton. Pak Anton setiap reses itu ketemu langsung dengan tim-timnya anggota bawah. Jadi Pak Anton tahu aspirasi yang ada di bawah. Itu yang saya contoh juga. Makanya kemarin reses itu 2 kali sidang saya reses mandiri. Nombok-nombok gak apa-apa, tapi asal ketemu tim, ketemu masyarakat, tahu masalahnya. Kan gitu ya? Betul. Nah, tujuan reses ini baik anggota Dewan Kabupaten maupun Dewan DPR RI itu adalah menampung aspirasi. Ya, menerima aspirasi. Jangan dikira nanti aspirasi kita tanya langsung disetujui, langsung hari ini juga ada, enggak, melalui proses nanti. Dan semua aspirasi itu tidak dapat diterima semuanya. Mungkin ada yang absen dulu yang kita bisa wujudkan. Ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu atau nanti mengajukan pertanyaan, mengajukan aspirasi, mengajukan permintaan, terus habis itu lama disetujuinya. Memang itu perlu proses. Kenapa? Yang saya lihat di lapangan itu, aspirasi, permintaan itu, teman-teman itu harus instan. Seperti makan lombok langsung rasa pedesnya ada. Nggak mungkin, Bu. Gitu ya. Ya itu perlu pemahaman, perlu penjelasan. Karena aspirasi itu
Itu aja sambutan saya. Terima kasih Pak Anton sekali lagi. Salam hormat saya. Pak Kades, terima kasih atas tempatnya dan teman-teman panitia semua dan pejabat-pejabat desa Taruna termasuk Pak PAC, pengurus PAC. Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ade Endang Sarifudin, Kepala Desa Kelapa Nunggal beserta seluruh perangkat desa Kelapa Nunggal. Bapak Beben Subendi, Ketua BPD, Bapak Hilal Jamaludin, Ketua LPM, dan ini musuh dan sekarang menjadi sahabat sejati Ustadz Andra Yadi, Ketua MUI. Sekarang teman-teman Israel ya, dulu mau musuh-musuhan. Ada juga Kang Rai Naldi, Ketua Karang Taruna, ada Ketua PKK Desa Kelapa Nunggal, Pak Dusun, Ketua RW dan RT, Pak Mispon dan Pak Misa Desa Kelapa Nunggal, relawan Anton Center Desa Kelapa Nunggal, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan beserta tamu dan lainnya. Izinkan pada hari ini kita ada sosialisasi 4 wilayah. Tayangan dulu. Ini tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anton Sukartono Surato. Saya sudah 4 periode di DPR RI. Ada yang tahu nggak saya mau siapa aja? Angkat tangan. Ya. Ada 1 salah lagi. Nah, itu cuma 3. Nah, saya komisi berapa aja selama periode ini? Dari komisi 1, bukan. Saya berapa komisi? Angkat tangan. Ada komisi nggak baca doang sih? Ayo, orang 5. Ya kamu diri lah, diri namanya siapa? 1. Bukan kamu kan salah. Bukan salah. Kita komisi berapa ya saya? Yang 7 terus? 1, 4, 5. Tadi udah 5. Ayo, salah, ayo. Nih, 7, 4, 10, terus? Nah, ayo, komisi 10, ya, 7, salah. Terus? Ayo, ya, ini. Ya. Ya. Ya, salah lagi ya. Bu. 4, 5, 7, 10, terus? Udah kan belum semuanya. Ayo, lain. Nah, ya.
jalan tidak layak huni, rumah tidak layak huni. Jadi misalnya itu jalan desa, tugasnya kepala desa karena ada BUMDes, ada dari desa. Jalan yang antara provinsi dengan provinsi itu namanya jalan nasional, tugasnya saya. Jalan yang membuat kabupaten dengan kabupaten ini tugasnya DPR provinsi atau Kang Deddy Mulyadi, gubernur. Kalau jalan kabupaten sama kabupaten, jalan yang kecamatan dengan kecamatan itu jalannya bupati. Jadi tugasnya Kang Chandra. Kalau jalan antara kecamatan dengan kecamatan rusak, panggil Kang Chandra. Tolong ini betulkan. Kalau provinsi dengan provinsi saya. Nah, tugasnya yang saya nggak ada yang bertanggung jawab antara desa dan desa. Namanya dari kecamatan, dapur dan hampura, Pak Camat, Boga, PPD, kan gitunya. Jadi nggak ada uangnya untuk melaksanakan perbaikan satu jalan yang rusak dari desa ke desa. Maka saya minta waktu ke Menteri PU, Pak Basuki, Pak Bas, ini gimana nih semuanya bukan urusan saya, kan saya bingung, urusan siapa ini? Maka dibentuklah program pisau. Pisau apa? Infrastruktur daerah, intinya yang menghubungkan jalan desa dan desa, nilainya 600 juta rupiah. Itu kode desa rusak, nah laporan saya waktu itu bisa komisi 5. Komisi 6 itu di bidang BUMN waktu itu CSR. Jadi BUMN ada CSR-nya bagi-bagi ambulan, ada gedung yang rusak, kantor desa yang rusak, dan berbagai misalnya CSR-nya. Komisi 7 waktu itu komisi 7 sama kayak komisi 12 di bidang energi dan lingkungan hidup. Jadi ya kalau kita komisi 7, saya punya program aspirasinya itu bagi-bagi untuk sampah itu, motor sampah. Terus untuk komisi 10 itu pendidikan, itu bisa beasiswa miskin, akhirnya namanya KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Sarawak kene, tapi beda KKS aja, itu juga. Jadi mahasiswa atau murid yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari KIP juga ada mahasiswa juga. Terus ada juga bagi-bagi bola voli karena kita juga olahraga. Nah, sekarang saya di komisi 1. Komisi 1 itu berkaitan dengan Menhan, Menlu, dan juga Komisi. Kalau Menhan ya ada yang juga dapet, ada beberapa satu. Kalau tanya paling kalau akan mau jadi Kodim, Dandim bisa gitu ya. Tapi kalau masyarakat nggak bisa. Terus kalau Menlu kalau ada yang mau jadi dubes ya. Tapi yang paling jelas kita bisa Komisi itu dulu Kominfo, itu bergerak di internet. Nanti ada kita mungkin badan usaha di desa kalau bisa bekerjasama dengan kepala desa supaya internetnya bisa murah. Kalau misalnya satu orang bayar 100.000, ini dengan internet ini ditarik kabel nanti 40 yang atur sekitar ada 10 orang coba 100.000 itu terkena 10.000 aja. Jadi jauh lebih murah daripada beli internet masing-masing. Namanya internet desa. Jadi kita pasang programnya ke kepala desa. Dan juga ada untuk webinar. Jadi kalau misalnya ada mengenai informasi masuk di komisi kayak masalah kemarin judi online ini sangat meresahkan dari pinjol. Jadi judul pinjol itu jahatnya luar biasa. Kenapa saya bilang jahatnya luar biasa? Karena dia memotong kepala orang tua kita, badannya dikasih orang telanjang, itu bisa ke semua orang. Banyak orang tuh saya bunuh diri gara-gara awalnya main judul, jadi kalah dia pinjol. Nah ini sekarang kalau dulu narkoba, kalau ini lebih daripada narkoba. Kemarin kita ada webinar, kita mencoba edukasi masyarakat mengenai bahayanya masalah pinjol dan judul ini. Kita udah berantas, kita tutup juga, tapi mereka sangat lihai. Namanya maling mungkin lebih pintar daripada polisi ya. Ditutup sini dia buka kayak main game. Jadi kayak anak-anak main game dapat uang. Wah seru nih, supaya bisa sama sakti dia top up, nambah lagi. Jadi ya itulah namanya judi, tapi dikemas sebagai karir atau permainan. Atau dalam istilah kita adu ketangkasan artinya. Padahal mah ada judi juga. Namanya ini MUI, tugasnya MUI ini judi itu haram, judi. Si ketua musuhnya kepala desanya harus dijadikan paling depan. Kalau kalah
negara. Angkat tangan. Apa yang hafal Pancasila? Ayo. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu tinggal lulus ya. Ayo. Nanti kesini kita bisa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kekeluargaan. Lima. Keadilan sosial terisa. Pantos apa? 3.000. Oke. Negara Indonesia ialah negara republik. NKRI, Negara Kesatuan Republik bentuk negara. NKRI itu batas-batasnya dari mana? Rumah saya batasnya kuburan, punya pohon pisang, belakangnya pohon bambu, belakangnya sungai. Indonesia Raya, bentuk negaranya dari mana saya mana? Katakan. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, terus sampai Miangas. Iya. Pada ilmunya, pada bahasa agama dan lain. Bineka Tunggal Ika artinya apa? Udah ngomong. Ya udah. Nah, sekarang undang-undang dasar masuk. Pasal 1 ayat 1 negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa bedanya republik dengan monarki? Ya. Ya, udahlah. Oke, kasih 300.000. Jadi kalau namanya kerajaan, kalau kamu bukan anak raja, jangan mimpi jadi raja. Paham ya? Itu bedanya. Tapi kalau namanya republik, siapapun boleh menjadi presiden atau perdana menteri. Mau dia tua kayu, boleh. Mau dia TNI, boleh. Mau dia wanita, boleh. Siapapun boleh, asal dipilih oleh rakyat. Pasal 1 ayat 2 ada bintang 3 yang perubahan ketiga. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang. Yang original versinya seperti apa? Yang belum ada bintang, yang asli sebelum dirubah menjadi kedaulatan tangan rakyat dan undang-undang dasar. Sebelumnya apa? Yang kayaknya itu masih baik, masih masih uang, ngomong nggak terima aja. Ini yang tahu aja, jago. Kalah. Nggak bisa aku di Google, nggak Google saya pakai AI sekarang. Harganya mas. Apa malah dari mas? Apalagi Riz? Kan di tangan rakyat Pak. Iya, ini sekarang sebelumnya. Ya, terus. Dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan. Betul, 400.000 rupiah. Tanpa usaha dari kepala desa. Sama gampang, malah bertanya dari kepala desa. Jadi dulu, kedaulatan di tangan saya. Hei Presiden, tadi siapa? Ini mandat, kamu jadi mandataris MPR. Kamu saya nggak benar, saya pecat. Kedaulatan di tangan rakyat. Siapa yang memilih presiden? Siapa yang memberikan presiden? Saya. Itu banyak tuh yang wakilnya rakyat, betul. Jadi dulu itu kita lah yang memilih presiden. Jadi kok presidennya kok benar yang salah? MPR kan MPR ini dulu mah. Ayo nah benar. Sekarang yang presiden siapa? Kalau nggak benar yang salah? Ini benar. Mau gubernur, mau bupati, pilih yang pakai rasa.
Jadi jangan milih karena gua mah cokol aja, jangan munafik. Ambil loh. Tapi kalau ini pakai hati, ini orang bener kan nih? Saya 4 periode, alhamdulillah. Orang memilih saya nggak apa-apa, pilih saya juga alhamdulillah. Pilih aja. Saya suara di desa ini hanya 325, kalah dengan Pak Ketua MUI 700 suara. Kalah di pilkada. Saya 325 loh di Kota Tunggal suara saya. Suara orang FPI. Makanya saya minta diusahakan suaranya pas saya kasih kamar desa banyak aja. Saya kalau memang tulus dan tanggung jawab ya jadi aja gitu kan. Jadi kalau orang yang masuk ke dalam itu terima itu rezeki. Tapi kalau ini pakai hati, jadi orang yang pakai hati memang mungkin berbeda gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekarang kedua tentang rakyat. Rakyat yang menentukan siapa menjadi DPR, menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu yang milih rakyat. Karena ada undang-undangnya, bukan dari tangan rakyat dan berdasarkan undang-undang dasar. Berikutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 perubahan ketiga. Yang aslinya seperti apa? Tiga bintang. Sebelumnya yang belum ada bintangnya apa? Asli. Itu pasal 1 ayat 2. Ini yang pasal 1 ayat 3 jawab sih. Ayo. Ada yang tahu? Saya tunggu mundur ya. 10. Bu. Segala tataan negara, pemerintahan, dan masyarakat Indonesia harus didasari pada hukum. Makna ini menegaskan bahwa hukum adalah panglima tertinggi dan setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah. 10. 9 ya. Oh. Apa? Iya sekarang itu. Yang sebelumnya apa? Sebelum itunya Bilal ya. Iya, sebelumnya apa? Sebelum ini apa? Ini pasal 1 ayat 1 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu satu itu pasal ayat 3. Sebelumnya apa yang originalnya seperti apa? Aslinya. Oke, 8 7 nah? Pancasila sebagai negara. Salah. 6 5 ya, ayo. Gak apa-apa lah yang MUI. Apa? Negara Indonesia Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbagi dan republik. Itu tadi pasal ayat 1. Gimana yang 1 dia? Tidak ada, Pak. Tidak ada.
mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan ucapan dan tingkah laku saya mohon minta maaf dan semoga desa Kelapa Nunggal, Jabatan Kelapa Nunggal selalu diberi keberkahan dan kepala desanya tambah sehat. Pak, nggak ada yang namanya, cuma banyak namanya Adik Gonor. Tapi di situ bukan Adik Gonor misalnya. Nah itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya? Iya.